Halo, Shalom. Agak lelah sih ya, tapi nggak apa-apa, kita tanggapi dulu dari Albeos Betawi. Gitu deh. Adam, Idris, Nuh, Hud, Lut, Sholeh, sampai Musa nggak pernah nyembah Yesus. Gimana Mbak? Lah, tapi nggak apa-apa, thank you ya, kamu udah komen. Salam kenal, salam santun, salam tajim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, semua nama-nama yang kamu sebut itu memang tidak pernah ada di dalam Alkitab. Demikian juga nama Yesus Kristus tidak pernah ada di dalam Al-Quran. So, betapa blundernya kamu, betapa ngawurnya kamu kalau nama-nama itu di blend, dicampur aduk. Ya nggak bakal ketemu, nggak bakal nyambung. Ya, nggak pernah nyembah Yesus, ya iyalah. Jadi terus terang, satu noktah pun yang ada di dalam Al-Quran itu tidak ada yang sama dengan satu titik, satu iota, satu noktah, saupil pun. Tidak ada yang sama dengan apa yang tertulis di dalam Alkitab, Kejadian sampai Wahyu. Tidak ada. Jadi dari apa nih kitabmu yang pertama, saya sampai lupa deh. Maklum ya teman-teman ya. Oke, dari Al-Fatihah sampai Anas itu nggak ada yang sama dengan apa yang tertulis di Kejadian sampai Wahyu. Saya kasih tahu kamu ya. Itu sebab nama-nama yang kamu sebutkan itu tidak ada sangkut pautnya dengan Alkitab, dengan Yesus Kristus. Dan nama Yesus Kristus tidak ada sangkut pautnya dengan nama-nama yang kamu sebut itu. Saya juga tidak mengenal dan tidak mempercayai. Itu adalah nabi-nabi yang ada di dalam kitab sucimu. Hargai, hormati, percayai sesuai dengan kitab sucimu. Tapi jangan diaduk-aduk, jangan dicampur-campur, jangan ngemis-ngemis minta disangkut pautkan dengan Yesus Kristus yang ada di dalam Alkitab. Namun harus kamu ketahui, apapun di kolong langit ini tidak bisa tidak. Satu masa mereka akan dengan lidahnya mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Allah itu sendiri. Dan dengan lututnya mereka akan sujud menyembah bahwa Yesus Kristus adalah Allah dan Tuhan itu sendiri. Waktu itu akan tiba dan seluruh umat manusia termasuk nama-nama yang kamu sebut itu, jikalau benar-benar ada pun, dia akan sujud menyembah. Ya, kenapa? Karena Yesus Kristus itu adalah Allah bagi dunia. Dia nuzul ke dunia menjadi manusia. Dia adalah Tuhan, kekuasaan nyata dari surga, dunia, dan orang mati. Ya, saya jelaskan ke kamu kenapa Al-Quran itu nggak ada satupun yang sama dengan Alkitab. Allahnya berbeda. Semua tokoh-tokoh yang ada di dalamnya itu berbeda. Silsilah dan sejarah para nabinya berbeda. Maksud dan tujuan para nabi ada di muka bumi berbeda. Ajaran dan pengajarannya juga berbeda. Aplikasi pengajarannya jauh berbeda. Dan yang paling penting terakhir, bahkan ujung dari semua itu, surga dan nerakanya pun berbeda. Lalu bagaimana mungkin memaksakan diri ingin disandingkan atau disamakan di dalam Alkitab? Sekali lagi, nama-nama yang kamu sebut itu Adam, Idris, Nuh, Hud, Lut, Soleh, sampai Musa yang ada di dalam Al-Quran itu bukan sama sekali dengan apapun, siapapun yang ada di dalam Alkitab. Stop klemologi, stop cocoklogi. Belajarlah sejarah. Karena di dalam Alkitab semuanya berpadanan dengan sejarah. Bisa dibuktikan dalam sejarah di muka bumi ini bahwa pernah ada dalam peradaban manusia 2000 tahun yang lalu eksistensi Allah, ya. Kekuasaan Allah dinyatakan ketika firman-Nya menjadi daging atau menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus. Sedangkan bagimu, bagi siapapun, narasi tanpa histori itu adalah fiksi. Alkitab satu-satunya firman Tuhan yang syarat dengan sejarah dan terbukti berdasarkan fakta dan data. Nah, stop cocok lagi, oke ya? Belajar eksklusif, percaya diri dengan kitab sucimu. Karena kalau sama ngapain harus dua? Karena dua itulah jelas berbeda. Kalau kamu hanya mengklaim sebagai penyempurna, ceritakan kepada dunia apa yang disempurnakan. Tetapi secara logika yang namanya penyempurna itu tidak membuat menjadi berbanding terbalik dari apa yang sudah ada.
Ibarat pasal, kalau ada 100 keping, dulu hanya terkumpul 99 keping, lalu tiba-tiba kamu muncul membawa satu keping, lengkap menjadi 100 keping, sehingga bingkai gambar itu perfect sempurna, itu namanya penyempurna. Tetapi jikalau itu berbanding terbalik, maka stop mengklaim penyempurna, atau stop ya mengkait-kaitkan dengan apa yang menjadi kebenaran di dalam Alkitab, Kejadian sampai Wahyu. Alkitab satu-satunya firman Allah yang hidup, sumber kebenaran dan kehidupan. Tidak bisa dibantah oleh dunia, tidak bisa dipatahkan oleh doktrin-doktrin manusia, tidak bisa digantikan atau disandingkan dengan pengajaran-pengajaran manusia lainnya. Karena Alkitab sudah beres, sudah final, sudah tuntas. Bertanyalah dengan santun dan beradab, maka segala tanya, segala tuduhan, segala fitnahan, segala keraguan-raguan hanya bisa didapatkan di dalam Alkitab. Yesus Kristus berkata, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang bisa datang kepada Bapa jikalau tidak melalui aku." Sangat jelas. Bahkan Yohanes 3 ayat 16 dengan tegas berkata, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan putranya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." Amin. Jadi jelas ya, Allah itu mengasihi dunia, Allah itu universal. Kalau kamu bagian dari dunia, maka kasih Allah itu pun tetap pada dirimu. Persoalannya apakah kamu responnya terima atau tidak. Nah, mengaruniakan putranya yang tunggal, jelas dikatakan tunggal. Jadi tidak pernah dikloning, tidak pernah membelah diri, tidak pernah kembar, tidak pernah satu turun di satu Masehi, kemudian berikutnya muncul di 7 Masehi. Tidak ada. Tidak mungkin satu tokoh itu lahir di 2 masa, di 2 era. Ya, makanya Alkitab dengan tegas untuk tidak dipitnah dan dipelintir, Yohanes 3 ayat 16 sekali lagi berkata, putranya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya, individual demi individual. Jadi surga saya tidak bergantung dengan suami saya, tidak bergantung dengan anak-anak saya, tidak bergantung dengan orang tua saya. Individual demi individual. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nyanya siapa? Putranya yang tunggal. Putranya yang tunggal siapa? Firman-Nya menjadi manusia. Firman-Nya menjadi manusia itu siapa? Itulah dia, Yesus Kristus. Esensi hakikatnya sama dengan Allah. Yesus Kristus adalah Allah bagi dunia. Dia adalah Tuhan di atas segala Tuhan. Dia satu-satunya penguasa surga, dunia, dan dunia orang mati. Dan dia adalah juru selamat bagi kamu dan saya. Percayalah kepada Yesus Kristus, kamu akan selamat, kamu dan seisi rumahmu. Amin. Shalom. Tuhan Yesus berkati kamu ya.